Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Matematika Pak Anton, channel belajar matematika. Baik, pada video kali ini kita akan kembali membahas konsep logaritma, yaitu pada sifat-sifatnya, yaitu video bagian yang kedua. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa untuk mengklik subscribe dengan loncengnya agar channel ini terus berkembang lebih baik lagi. Dan jika ada pertanyaan atau koreksi silakan isi kolom komen. Oke. Nah, pada pelajaran sebelumnya kita sudah membahas beberapa sifat-sifat logaritma, yaitu yang pertama, jika A log C ditambah A log D maka dia akan menjadi kali, dan jika dia kurang maka dia akan menjadi bagi, yaitu A log C dikurang A log D, yaitu A log C per D. Kemudian yang ketiga, kita juga mempelajari bahwa A log B berpangkat N, jadi B nya berpangkat N, maka N nya boleh pindah ke depan, yaitu menjadi N A log B. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan pembahasan sifat-sifat logaritma. Oke, yaitu sifat yang keempat. Dimana sifat yang keempat adalah A log C itu boleh kita tulis dengan Q log C per Q log A, dimana nanti Q itu adalah bilangan yang sama pada soal atau bilangan yang memang kita butuhkan untuk menyelesaikan permasalahan logaritma. Nah, ini dibuktikan ya. Kita anggap A log C itu sama dengan X. Maka kita rubah dalam bentuk pangkat, maka dia kan A pangkat X itu sama dengan C, begitu. Nah, sehingga kita beri logaritma baru pada persamaan bintang ini, yaitu ya Q log C. Jadi kita ambil Q log C, jadi C ini kita jadikan Q log C, dan A pangkat X ini akan menjadi Q log A pangkat X, karena C itu kan A pangkat X, begitu. Nah, sesuai dengan sifat yang ketiga tadi, bahwa A log B berpangkat N itu sama dengan N A log B, maka di sini X ini kita pindah ke depan, maka dia menjadi begini. Jadi A log Q log C sama dengan X, jadi X nya ke depan berarti X Q log A, begitu. Nah, maka X adalah Q log C per Q log A. Kita bagi sama-sama bagi Q log A sama dengan X, karena ini ke bawah. Kalau istilahnya pindah ruas ke bawah, jadi ini menjadi Q log A. Jadi X sama dengan Q log C per Q log A. Nah, tadi kita punya X itu adalah A log C, maka Q log C per Q log A itu sama dengan A log C. Jadi terbukti bahwa A log C itu sama dengan Q log C per Q log A. Ingat, yang depan yang pertama bagian pembilang dan A nya bagian penyebut. Nah, ingat Q itu adalah bilangan yang sama pada soal nantinya. Nah, ini juga akan membuktikan bahwa ya A log C itu boleh kita tulis menjadi seper C log A, begitu. Karena kenapa? Ini kita buktikan. Kita punya tadi bahwa A log C itu sama dengan Q log C per Q log A. Nah, sekarang kita ganti Q-nya dengan C. Maka kita dapat ya A log C sama dengan C log C per C log A, karena kita ganti Q-nya dengan C. Nah, perlu kita ingat bahwa C log C itu kan nilainya 1. Ya, bahwa A log A itu nilai 1, maka C log C nilainya 1. Sehingga A log C itu sama dengan 1 per C log A, begitu. Oke. Untuk lebih jelasnya penggunaannya kita lihat contoh berikut. Nah, di sini diberikan 2 log 3 itu sama dengan A. Nyatakan logaritma berikut dalam A. Oke, pertama ada 8 log 3. Kemudian ada 3 log 2. Nah, penyelesaiannya adalah kita punya 8 log 3 ya. Nah, di sini karena dasarnya 2 log 3 ya. Maka tadi kan kita punya prinsipnya menggunakan Q. Maka Q kita ambil adalah 2. Gitu ya. Berarti dia 2 log 3 per 2 log 8. Maka 2 log 3 itu adalah A, dan 2 log 8 itu 3. Karena kenapa? Karena kita tahu bahwa konsep logaritma itu kan menanyakan pangkat. 2 pangkat berapa? Dia 8, maka dia adalah 3 ya. Karena 2 pangkat 3 itu adalah 8, begitu. Nah, begitu juga dengan
Yang B 3 log 2. Karena kita punya 2 log 3, maka kita gunakan sifatnya adalah 1/2 log 3. Jadi 3 log 2 itu sama dengan 1/2 log 3. Maka kita ganti dengan A, berarti 1/A, begitu. Oke, kita lihat contoh yang kedua ya. Jika 7 log 2 adalah A dan 2 log 3 adalah B, nyatakan 6 log 98 berikut dalam A dan B. Oke. Kita akan mencari nilai 6 log 98. Nah, yang harus kita ingat konsep tadi adalah A log C itu sama dengan Q log C per Q log A. Nah, di sini kan ada Q. Nah, Q itu adalah bilangan sama yang ada pada soal. Nah, kita perhatikan soal kita. Ternyata angka yang sama adalah angka 2. Maka Q yang kita pilih adalah 2. Maka 6 log 98 boleh kita tulis menjadi 2 log 98 per 2 log 6 gitu. Nah, 98 dengan 6 kita uraikan menjadi bentuk perkalian, yaitu 98 adalah 7 kali 7 kali 2 dan 6 adalah 3 dikali 2. Nah, sesuai dengan sifat logaritma yang berbentuk kali, maka dia akan menjadi tambah. Maka menjadi 2 log 7 ditambah 2 log 7 ditambah 2 log 2 per 2 log 3 ditambah 2 log 2. Nah, di sini kita punya 7 log 2. Sementara yang kita dapat adalah 2 log 7. Maka kita gunakan sifat logaritma, yaitu 2 log 7 boleh kita tulis menjadi 1/7 log 2. Ditambah 1/7 log 2 ditambah 2 log 2 per 2 log 3 ditambah 2 log 2. Nah, kita ganti, kita 7 log 2 dengan A, berarti dapat 1/A ditambah 1/A, 2 log 2 nilainya 1, 2 log 3 nilainya B, 2 log 2 nilainya 1. Maka kita dapat 1/A ditambah 1/A, 2/A tambah 1 per B tambah 1. Karena pada pembilang berbentuk pecahan, yaitu per A, ya per A, maka kita kali A per A. Maka kita peroleh 2/A kali A adalah 2. 1 kali A adalah A, B dikali A adalah AB, 1 kali A adalah A. Jadi hasilnya adalah 2 ditambah A per AB ditambah A, gitu. Oke, kita lihat sifat yang berikutnya, sifat yang ke-6, yaitu A log C itu sama dikali C log D. Jadi A log C dikali C log D itu sama dengan A log D. Jadi seolah-olah C ini hilang ya. Jadi A log D, ujung pangkal gitu. Nah, ini bisa kita buktikan ya. Kita punya tadi bahwa A log C itu kan Q log C per Q log A. Itu A log C. Kemudian kita punya C log D. C log D boleh kita tulis dengan Q log D per Q log C sesuai dengan sifat tadi. Sehingga boleh kita kalikan, karena ini kan kali. Maka kita kalikan ya, A log C dikali C log D, berarti A log C kita ganti dengan ini Q log C per Q log A, ini dia, dikali yang D, Q log D per Q log C. Nah, Q log C nya sama, boleh kita bagi ya, maka kita dapat hasilnya adalah Q log D per Q log A. Sesuai dengan sifat yang tadi, maka akan menjadi Q log D per Q log A, maka boleh kita tulis menjadi A log D gitu. Jadi terbukti bahwa A log C dikali C log D sama dengan A log D. Nah, penggunaannya pada soal seperti ini. Ya, contoh yang ketiga. Tentukan hasil kali 2 log 5 dikali 5 log 16. Yang kedua, perkalian dari A log B dikali B log C dikali C log D. Oke. Yang pertama, 2 log 5 dikali 5 log 16. Nah, ini kan 5-nya sama. Jadi seolah-olah bisa hilang, maka menjadi 2 log 16 begitu. Nah, 2 log 16 boleh kita tulis menjadi 2 pangkat 4 ya, dan 4 ini kita pindah ke depan menjadi 4 dikali 2 log 2. Nah, ingat 2 log 2 nilainya 1, maka 4 dikali 1 adalah 4 gitu. Oke. Untuk yang B juga dengan cara sama, A log B dikali B log C dikali C log D. Ini B-nya sama, dekat, maka akan menjadi A log C. Ya, yang bagian ini dikali C log D. Karena C-nya udah sama, maka hasilnya adalah A log D. Begitu. Oke, kita lihat
sifat yang berikut, yaitu jika A berpangkat N log C berpangkat M itu akan sama dengan M per N A log C, gitu ya. Nah, kita gunakan sifat yang tadi ya. A pangkat N log C pangkat M itu sama dengan Q log C pangkat M per Q log A pangkat N. Nah, sifat pangkat kita gunakan pangkat M yang ke depan, ini N yang ke depan, maka jadi begini ya. Jadi M Q log C per N Q log A. Nah, bagian ini Q log C per Q log A itu akan sama dengan A log C. Jadi benar, A pangkat N log C pangkat M itu sama dengan M per N A log C. Oke, kita lihat contoh berikut ya. Log 8 log 16. Kemudian jika 3 log 5 adalah A, hitunglah 25 log 27. Oke, kita lihat. Oke, 8 log 16 boleh kita tulis 8 ini menjadi 2 pangkat 3 dan 16 ini adalah 2 pangkat 4. Nah, sesuai dengan sifat tadi, maka 4 dengan 3 ini akan menjadi pecahan di depan, berarti menjadi 4 per 3. 4 per 3 yang tinggal adalah 2 log 2. Nah, ingat 2 log 2 nilainya 1, maka menjadi 4 per 3 dikali 1, yaitu 4 per 3. Kemudian yang B ya, kita punya 25 log 27. Nah, 25 kita rubah jadikan bilangan berpangkat, 27 juga kita jadikan bilangan yang berpangkat, yaitu 25 adalah 5 pangkat 2, 27 adalah 3 pangkat 3. Maka menjadi 3 per 2, 5 log 3 gitu. Nah, di sini kita punya 3 log 5 adalah A, sementara kita dapat 5 log 3. Maka 5 log 3 boleh kita tulis menjadi 1/3 log 5 gitu. Nah, 3 log 5 adalah A, kita ganti, berarti 3 per 2 dikali 1/A, yaitu 3 per 2A begitu. Oke, kita lihat contoh yang kelima. Nah, ini soal OMPTN tahun 2001, di mana 2 log 1/A adalah 3 per 2 dan 16 log B adalah 5, maka nilai dari A log 1/B pangkat 3. Oke, penyelesaiannya adalah kita punya 2 log 1/A sama dengan 3 per 2. Maka 1/A ini boleh kita tulis menjadi A pangkat min 1 sama dengan 3 per 2. Sesuai dengan sifat pangkatnya, maka pangkatnya boleh kita pindah ke depan. Jadi min 1, 2 log A sama dengan 3 per 2. Maka kita dapat 2 log A nya min 3 per 2 gitu. Begitu juga dengan 16 log B sama dengan 5. 16 boleh kita tulis menjadi 2 pangkat 4 dan B itu kan B pangkat 1 sama dengan 5. Nah, 1 dengan 4 ini kita pindahkan menjadi 1/4, 2 log B sama dengan 5. Maka 2 log B kita peroleh, ini 4 kali 5, maka 2 log B adalah 20, yaitu 5 kali 4. Nah, sehingga yang ditanya adalah A log 1/B pangkat 3, maka B pangkat 3 boleh kita tulis menjadi A log B pangkat min 3. Jadi 1/B pangkat 3 adalah B pangkat min 3. Min 3 ke depan, yaitu min 3 A log B. Nah, karena kita punya bilang dasarnya itu sama dengan 2, ini 2. Ya, 2 log A, ini 2 log B. Maka kita gunakan sifatnya tadi bahwa min 3 A log B boleh kita tulis menjadi 2 log B per 2 log A. Nah, 2 log B kita dapat 20 dan 2 log A kita dapat min 3 per 2. 3-nya sama, boleh kita coret. Maka 2 kalikan ke 20, maka dapat min 40 begitu ya. Oke, dari sini dapat kita simpulkan ya bahwa A log C sama dengan Q log C per Q log A, di mana Q itu adalah bilangan yang sama pada soal. Kemudian A log C sama dengan 1/C log A, ini kebalikannya. Kemudian A log C dikali C log D itu sama dengan A log D. Dengan catatan ini kan sama, seolah-olah dia hilang. Kemudian A berpangkat N log C berpangkat M itu boleh kita tulis menjadi M per N A log C begitu. Oke, terima kasih sudah menonton video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk memahami konsep logaritma. Dan sekali lagi jangan lupa untuk mengklik subscribe dengan loncengnya agar channel ini terus berkembang lebih baik lagi. Dan jika ada pertanyaan atau koreksi, silakan isi kolom komen. Oke, tunggu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.